A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dan dirahmati Allah. Senang banget kita hari ketemu lagi di Islam itu indah. Dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan semuanya, Masya Allah. Tapi sebelum masuk ke pembahasan pagi hari ini, kita akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Nah ini Ustaz Syam nih bicara masalah tentang pentingnya silaturahim antar negara atau silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah nih. Masya Allah, ini bagaimana Ustaz Syam? Ada satu surah dalam Al-Quran yang turun itu sebagai surah Makkiyah. Artinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surah itu adalah surah tentang kerajaan yang lain, yaitu surah Ar-Rum. Lalu Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, ya karena tadi surah Makkiyah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW tidak melupakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkolaborasi, ya mengunjungi ataupun memberi surat. Maka pada perjanjian Hudaybiyah itu Nabi SAW pun mengirimkan surat kepada kaisar-kaisar yang ada di Roma, kaisar yang ada di Persia, raja-raja Persia. Kenapa? Karena ini adalah pentingnya silaturahmi antar negara, antar kerajaan. Benar. Karena itu adalah termasuk daripada dakwah. Termasuk daripada ajaran Islam agar kita menyebarkan kepada seluruh dunia. Kita semua punya kewajiban masing-masing untuk menyebarkan Islam. Ada yang mungkin kepada saudaranya, kepada tetangganya. Tapi ada bahkan yang kapasitasnya bisa sampai lintas negara, bahkan lintas benua, subhanallah. Maka dalam Islam pun diajarkan kita punya kewajiban untuk berdakwah sampai ke tempat yang terjauh. Masya Allah, tapi kita senang banget ya. Kalau kita bicara tentang agama kita Islam ini, dimanapun berasal, negara manapun berasal, pada saat kita ngumpul di Mekah Madinah, semua sholatnya sama, nggak ada yang beda. Ini Masya Allah luar biasa. Bacaannya juga sama. Kiblatnya sama. Kiblatnya sama, subhanallah luar biasa. Dan buat jamaah Islam itu indah, kita lihat lagi video yang berikutnya. Ada sebuah video tentang kecelakaan di tol Cipali. Ini ditayangkan. Wa innalillahi raji'un, Ustadz Maulana, yang namanya kecelakaan ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya, kapan menimpa kita, atau musibah ya, kita bicara musibah Ustaz. Sebelumnya kami keluarga besar Islam itu Indah turut berduka cita atas kejadian yang menimpa siapapun yang dalam artian ada orang yang berduka karena kehilangan. Mohon maaf, satu hal buat kita yang namanya kecelakaan itu jadi satu pembelajaran besar buat kita. Tapi yang jelas kita harus tetap berbaik sangka. Menyikapi setiap kejadian, kita jangan saling menyalahkan. Betul. Tapi jadikan ini adalah sebagai pembelajaran. Pembelajaran untuk apa? Lebih hati-hati. Pembelajaran bahwa ini bisa jadi takdir Allah. Dan tetap berbaik sangka. Sekali lagi, tetap berbaik sangka. Dan kali ini kita bertugas bagaimana? Sebenarnya pembelajaran buat kita, apakah kita ada kepekaan untuk membantu? Atau ini tadi alhamdulillah ada pada ngumpul untuk mereport ataupun membantu. Ada yang membantu, ambilkan, itu kan bagian daripada bagaimana bisa membantu. Walaupun dalam hal ini mungkin berkata, ini kan bukan kapasitas saya. Jadi boleh kita membantu dengan waktu yang kita berikan, tenaga yang kita berikan, bahkan kalau memang tidak, yakni doa. Iya, tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan sedikit ya buat jamaah Islam itu di rumah, ini bicara masalah tentang kematian atau ajal ini bisa datang di mana aja dan kapan aja. Iya. Jadi yang paling penting buat kita adalah siapkan bekal kita sebelum ajal. Sebelum kita. ajal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya Ustadz Syam. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jamaah. Kita kembali ke tema kita pagi hari ini. Apa temanya? Yang namanya saudara, itu tetap saudara Ustadz. Ingat, saudara tetap saudara. Benar. Jadi kalau jauh gitu rasanya kangen banget. Kangen nggak sama saudara-saudara di Makassar? Kangen lah. Makanya Jumat ini aku mau ke Makassar dulu. Oh gitu. Tapi kalau suka ketemu, suka ribut-ribut ngomong-ngomong gitu nggak sih? Biasa.
Salah, saudara. Sebenarnya gini, kalau saudara itu mohon maaf komen dengan saudara yang lain adalah bentuk perhatian, Betul. bentuk kasih sayang, bahkan bisa jadi bentuk tanggung jawab. Nah, sekarang kita bahas nih tema kita yang luar biasa. Apa sih? Saudara, tetaplah saudara. Kenapa? Memang kenapa? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Karena gini, Tapi gini, Ustaz. saya dong, Oh iya, iya, boleh. Ketika adik dan Sabar banget kakak sih. lagi susah, pasti minta bantuannya kepada siapa? Benar, Kepada saudara. Saya berkata sama saudara saya, lebih baik kau minta tolong sama saya daripada kau minta tolong sama orang lain. Iya. Saya Iyalah. selalu berkata, karena kalau kau minta tolong sama orang lain, saya jadi malu. Kan aku ada. Kan aku Ustaz Maulana gitu. Gitu ceritanya, ya Allah. Saya berharap Iya. kepada saudara, Iya. nih yang siapapun, kalau ada saudara minta tolong sama kita, bersyukurlah. Berarti kita merasa ada. Nah, tapi Dan gini, bisa mampu bicara masalah membantunya. tentang bantuan kepada saudara. Ya. Pertanyaan kepada Ustadz Syam nih, Iya, izin Ustadz siap. Syam. Ustadz Syam juga banyak saudaranya. maksud 5 saya orang. gitu loh. 5 orang. 5 orang. Pada ngumpul semua. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Nah, ada di iya. ada di- Iya, udah kita lanjut dulu nih. Waktunya habis ntar, nggak bisa tausiah. Ya. Batasan dalam membantu saudara. Jika saudara ternyata selalu minta bantuan, hingga mungkin berhutang sama Ustadz Syam nih. Apa nih jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Baik, guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka kalau ditanyakan apakah ada batasan dalam membantu saudara, maka batasannya adalah yang pertama, saling membantunya bukan dalam kesalahan atau keburukan ataupun kemaksiatan. Ada tiba-tiba saudara datang minta tolong, bantuin dong, gue butuh modal nih. Ngapain modal buat apa? Gue mau usaha nih, mau bisnis baru. Apaan? Gue mau buka tempat judi. Subhanallah, jangan dibantu, jangan dibantuin. Kenapa? Karena ternyata dia minta bantuannya pengen dimodalin untuk buka tempat judi. Subhanallah, berarti saling berkolaborasi, saling tolong menolong dalam keburukan, kemaksiatan dan dosa. Maka itu batasan pertama, jangan sampai membantunya membantu dalam keburukan, kemaksiatan. Mau ngapain? Gue mau buka toko baru nih. Toko apa? Toko minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Toko khamer. Maka jangan dibantuin. Itu batasan pertama. Lihat dulu dia mau ngapain. Maka jangan sampai membantunya dalam kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, jangan membantu kalau itu adalah melemahkan dirinya. Kalau itu adalah menghancurkan diri saudara. Kalau itu adalah sesuatu yang akan mematikan potensi dia. Artinya apa? Ada saudara setiap ada kekurangan sedikit minta bantu, ada kelemahan sedikit minta bantuan, ada susahnya sedikit minta bantuan. Akhirnya dia tidak bisa untuk menggali potensinya dirinya sendiri. Dia tidak bisa usaha sendiri. Kenapa? Karena selama ini mengandalkan saudaranya. Udahlah, nggak usah kerja kita, orang ada ini, ada abang kalau ini nggak pernah abang menolak kalau kita minta bantuan. Subhanallah. Apalagi kalau dibilang nggak usah kerja kamu ini, dari abang aja nih. Subhanallah. Berarti itu adalah mematikan potensinya sendiri. Jangan sampai demikian. Namun selain daripada itu, selama yang diminta bantuan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang bermanfaat baginya, dan kita masih bisa membantunya, Betul. maka bantulah karena dia adalah orang yang terdekat Masya dengan Allah. kita. Wallahu taala. Ya, tapi alam. kalau jadi saudara itu juga harus peka kupingnya. Kenapa? Jangan saudara minta tolong dong, mau buka toko. Buat apa? Dengernya cuma Amer gitu. Oh, nggak boleh, saya nggak mau bantu. Ya, akhirnya minta sama orang lain. Pas kira adanya buka usaha, dia marah-marah. Kok kamu minta buka usaha nggak bilang sama kakak? Udah ngomong kak, waktu itu kakak nggak mau bantu. Loh, kamu tadi ngomongnya Hammer, bukan? Sebenarnya mau jual marmer, toko marmer. Oh, jadi Salah. itu curhatan Padli. Jadi dengar gini. peka, iya. Kita salut dengan adanya saudara. Karena kadang-kala saudara itu pengganti orang tua. Betul. Contohnya saya pribadi, kami 13 bersaudara. Dan ketika ayah saya
seseorang meninggal, yang menjadi ayah bagi kami adalah kakak tertua kami. Iya. Jadi siapa lagi yang menjadi orang tua bagi kita kalau bukan saudara yang paling tertua? Betul. Tapi bagaimana nih Ustadz Bani izin nih ya? Ya namanya sikap saudara, baik Ustadz Maulana kan walaupun dia masih muda, tapi dia tuh dituakan lah di keluarganya. Karena mukanya tua gitu. Saya tahu ujung kata-kata Ya itu. Allah. Nah ini maksudnya bagaimana seharusnya nih ya sebagai kakak atau adik ini yang menggantikan sikap orang tua yang sudah dipanggil Allah. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadi dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, tanggung jawab seorang kakak terhadap adik-adiknya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Wajib atau tidak? Para ulama mencoba merinci. Pertama, dilihat sang kakak ini hidupnya berkecukupan atau tidak. Kalau dia misalnya kondisinya juga berkekurangan, maka dia tidak wajib. Yang kedua, bagaimana kondisi adik-adiknya? Kalau dalam kondisi anak-anak belum masuk usia balik, berarti dalam kondisi yatim. Maka seorang kakak dalam pendapat mayoritas ulama, kalau dia dalam kondisi mampu, maka dia menjadi wajib menafkahi dan mendidik adik-adiknya ini. Sampai kapan? Sampai dia sudah masuk usia menikah atau sudah bisa mandiri. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6 berfirman, "Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Boleh menahan harta anak yatim sampai mereka masuk usia nikah. Nah, ini dijadikan oleh para ulama sebagai batasan seorang kakak boleh atau dia berkewajiban bertanggung jawab menafkahi adik-adiknya sampai masa usia menikah atau dia sudah dewasa dan hidupnya mandiri. Tapi seperti tadi disampaikan oleh guru kita, jangan kemudian terus dikaper sampai mematikan potensi dirinya sendiri. Biarkan dia berkembang, berusaha, mandiri, berdikari dan seterusnya. Tapi yang perlu dan wajib dicatat, Rasulullah SAW bersabda, "Man ala, barang siapa yang bertanggung jawab salasa akhwat terhadap saudari perempuannya 3 orang, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk dalam surganya Allah." Di sini kemudian para ulama merinci, kalau adiknya perempuan maka menjadi wajib, tapi kalau dia laki-laki tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudara-saudara kita. Bahkan Rasul mengatakan, saya menemani saudara saya berjalan dalam memenuhi hajatnya lebih saya sukai daripada iktikaf 1 bulan full di Masjid Nabawi. Masya Allah. Itulah keutamaan saudara kalau dibantu ya, bicaranya Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, saya punya video lagi menarik tentang orang yang tukeran sepatu. Ini ditanyakannya. Diketahui video viral tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok @yuwin dan akun Facebook Mulan Nur. Hingga Minggu 21 November 2021, postingan tersebut sudah mendapatkan 206 suka, 62 komentar, 126 kali dibagikan, dan 4,5 ribu tayang. Pada cuplikan video pertama, tampak bocah laki-laki yang disebutkan adik dari murid perempuan membuka sepatu, begitupun kaos kakinya di dalam kelas. Kakak beradik itu disebutkan bersekolah di SD Negeri 3 Wameo, Jalan Erlangga, Batu Puara, Kota Bau-Bau, Provinsi Sultra. Bocah lelaki tersebut lalu menukar sepatu yang dikenakannya dengan sandal jepit berwarna biru yang sebelumnya dikenakan sang kakak. Masya Allah, ini gimana Ustaz Maulana? Jadi sebenarnya gantian ya. Saya gini, inilah bentuk perhatian dan kasih sayang dari sosok kakak, begitu pula sang adik. Jadi sebenarnya begini, kepada yang lebih tua kita hargai, kepada yang lebih muda kita sayangi, kepada yang sesama adalah seumuran adalah kita hargai. Karena gini, mohon maaf tanpa menggurui, disinilah bentuknya adanya pendidikan perhatian. Dan ini susah kita dapatkan. Di mana sekarang anak-anak nafsi-nafsi anania, tapi di sini kita lihat adanya bentuk kasih sayang. Ini mudah-mudahan anak-anak saya juga nonton sekarang ini lagi siap-siap untuk ke sekolah. Di sini bentuk perhatian. Kadang-kadang gini, tukaran-tukaran ada kan jijik sama saudaranya, tidak mau membantu dan tidak ada kepedulian. Ini yang kita tidak inginkan. Iya, nggak usah kejudesan juga jadi saudara. Sepatunya bau kaki. Jangan begitu, ya kan, ini samanya. Kalau orang sudah berkasih sayang,
sudah hilang yang seperti itu Masya semua. Allah. Pokoknya gini, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Yang namanya saudara, tetaplah saudara, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.